Hey kid. Halo semua, Ed Clipper lagi di sini. Kembali Ed Clipper hadir untuk memberikan aur cerita film yang kadang-kadang di luar nalar. Overgrown. Yeah. We can stop. Menemani momen santuy kalian, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film tentang sebuah kengerian yang dialami para ibu hamil. Judulnya apa? Nih. Cerita berawal dari suasana sepi di salah satu hutan yang ada di Amrik ketika seorang bumil bernama Grace melenggang hiking sendirian. Entah apa tujuan Grace yang sebenarnya sampai berani ke tengah hutan dalam keadaan bunting. Grace menganggap itu cuma suara seekor beruk yang sedang aduk songkol. Tapi makin lama ia sadar itu bukanlah suara binatang. Beberapa hari kemudian kita beralih ke pasangan suami istri awet rajet yang kelihatannya harmonis tapi sedang berada di ambang perceraian. Aneh kan? Dan inilah Dena, mantan ciwi harudang bangor yang masih hobi fotografi meskipun sudah menjadi seorang istri. Nervous about going on the road. Hubungan Dena dan suaminya memang sedang berada di mode perang dingin, di mana semua itu karena Dena pengen cepat punya anak, sementara suaminya yang bernama Charles tidak suka dengan yang namanya ngurus anak. Kemudian Dena menceritakan bahwa tadi malam ia kembali mendapatkan mimpi tentang hutan, dan karena terus-terusan mimpiin hutan, Dena ingin bercamping di tengah hutan. Syukur-syukur dengan kegiatan tersebut hubungan mereka kembali membaik dan menjadi samawa lagi seperti dulu. Okay. I just need to take a shower. Charles yang merupakan seorang dokter merasa ia harus mengabulkan keinginan Dena yang sebenarnya sedang hamil. Karena bagi Charles mereka memang harus liburan daripada keseringan aduk songkol di rumah dan membuat istrinya hamil. Right. No, I need to write. Diam-diam Dena janji ketemuan dengan seorang bidan untuk mengecek kondisi kehamilannya. Ia pun berencana pergi ke puskesmas sepulangnya berkemping dengan suaminya. Dan inilah petualangan Dena dan Charles yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. I love it. It's perfect. Charles nyinyirin hobi Dena yang ia anggap sudah mengalahkan perhatian kepada seorang suami. Lalu Charles menyarankan mending Dena punya banyak teman daripada terus hunting tempat-tempat indah sendirian. That bad? No stress? Charles singgah di toko Mang Yadi untuk membeli perbekalan. Sementara Dena yang menunggu melihat kesibukan para pemburu yang sepertinya akan pergi ke hutan juga. Namun perhatian Dena lebih tertuju ke berita menghilangnya Grace di dalam hutan. Seperti info dari Mang Yadi, untuk menuju hutan yang jauh dari pemukiman, mereka harus melintasi kawasan rawa. Lalu dengan menyewa speedboat BPJS, mereka melanjutkan perjalanan. Setibanya di hutan tujuan, Dena yang sedang ngidam kembali merasa puyeng. Namun ia belum berani menceritakan kehamilannya mengingat Charles belum siap punya anak. Not alone. Let's go God. this way. Just got a group shot of the band. I don't know what. Dena tidak tahu bahwa ia berada di lokasi menghilangnya Grace. Namun film belum memperlihatkan apa atau siapa yang telah menculik wanita hamil itu. Kemudian mereka menjadikan lokasi ini untuk mendirikan tenda dan melanjutkan petualangan esok hari. Are you sure you don't want any help? A tent wizard.
Dana tahu itu bukanlah suara pohon ataupun binatang. Cuma karena si Charles kebelet aduk songkol, perhatian Dana teralihkan oleh kegiatan meladeni suami. Disconnected from cell phones. Dana merasa senang bisa full berduaan setelah mereka memutuskan untuk tidak membawa HP. Biarlah trafik FB Pro Dana nyungsep karena terbayar mahal oleh kebersamaan seperti ini. Mending bawa teropong untuk melihat keindahan alam dan keaduhaian sang istri. Good night. Dana tidak akan melewatkan hal-hal unik sekalipun itu seekor jangkrik. Lalu dari hasil foto tadi siang, Dana melihat sesuatu yang misterius. Go sleep. Dana dan Charles tidak sadar sosok misterius baru saja memperhatikan mereka. Lalu seperti biasa, Dana menyembunyikan kebiasaan barunya yang mulai minum obat untuk mengurangi rasa mual. Entah sampai kapan gue menyembunyikan kehamilan ini. Dana terbangunkan oleh suara tembakan ketika kompas bergerak sendiri. Berondongan pelor pun terus terdengar hingga membuat Dana ketakutan. Horrible last night. Sambil melanjutkan petualangan, Dana menceritakan suara dar-der senjata tadi malam. Ia pun merasa itu adalah ulah para pemburu yang berada tak jauh dari lokasi mereka. Hit me, I'm so mad assholes. Singkat cerita, mereka kembali mendirikan tenda untuk melewati malam kedua di dalam hutan. Dana pun berharap di lokasi ini mereka bisa berduaan tanpa adanya gangguan seperti semalam. Mendengar kegalauan istrinya, Charles merasa kasihan juga. Lalu ia mencoba menghibur Dana dengan memberikannya sentuhan paruh. Selang beberapa saat, Dana yang sedang hunting foto melihat sebuah tenda yang sepertinya sudah lama ditinggalkan. Lalu dari dalam tenda, Dana menemukan buku tentang cara ngurus orok yang baik dan benar. Dan dengan adanya buku ini, Dana tahu bahwa si pemilik tenda sedang hamil. Lagi-lagi Dana mendengar suara tembakan yang memang berasal dari kelakuan para pemburu. Dan ternyata orang-orang ini adalah para pemburu yang sempat Dana lihat di depan toko Mang Yadi. I like the gunfire. Charles yang merasa terganggu mengambil pistol untuk melabrak para pemburu. Tapi tiba-tiba semua orang mendengar suara aneh dan terdengar sedang mendekat. Para pemburu berhamburan dan menembaki sosok misterius yang sedang mengincar mereka. Lalu ketika Charles lihat lagi, sebagian besar para pemburu sudah tewas begitu saja. Entah sosok apa yang bisa melakukan kengerian seperti ini. Kemudian Charles memberanikan diri untuk mengeceknya. I'll be right back. Charles. Dana nyari aman dan memilih bertahan di dalam tenda. Apalagi ia merasa sosok misterius itu kini sedang mengintainya. Charles berhasil menyelamatkan seorang pemburu yang terluka parah. Lalu Charles memberikan pertolongan pertama kepada si pemburu yang bernama Sean ini. Dan karena gak punya obat bius, Charles si dokter umum menggunakan cara lain agar Sean pingsan. Selain mengalami patah tulang, Sean punya luka soek di dadanya. Lalu dari bekas luka cakaran ini, Charles menemukan semacam kuku yang berukuran besar. Mereka pun bertanya-tanya hewan jenis apa yang punya kuku segedong ini. We just need to get out of here. Us out of here. Go get on one now. Mereka kembali mendengar suara sosok misterius yang sebenarnya lebih dari satu. Lalu ketika Dana mengajak untuk kabur, Charles menyarankan agar mereka tetap di tenda sampai esok pagi. Moving at the broken bone. I'd take him if I were you. Tell us what happened. Sean bercerita bahwa ia dan teman-temannya bukannya berburu, melainkan sedang mencari adik dan anaknya yang menghilang di hutan ini. Pencarian pun sengaja membawa senjata setelah anak Sean berhasil ditemukan tapi dalam keadaan penuh luka. Menurut keterangan anaknya tersebut, ia diserang oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Begitupun dengan sosok yang baru saja menyerang Sean. It was Kevin. And whatever the hell it was did that to him.
Dalam pantauan sosok misterius, mereka cuma bisa bertahan karena gak cukup berani untuk keluar tenda. Mereka pun berharap sosok yang menyerang Sean tidak sampai masuk ke dalam tenda. It's a bear. Mereka bertanya-tanya sosok yang barusan teh siluman beruang atau manusia pohon. Dan anehnya lagi sosok misterius yang merupakan juri jadian itu tidak berani masuk ke dalam tenda. What do you mean by this? One bullet for each of us. Charles sadar para makhluk aneh itu masih berada dekat dengan mereka. Lalu ia menyarankan bagaimana kalau mengendari ATP milik para pemburu. Lalu Sean memberitahu bahwa kendaraan tersebut cuma bisa membawa 2 orang. Rugi dong masa iya Sean ditinggalkan. Do you guys have anything to eat? Sambil nyemil Goryeo, Sean katanya iri melihat Dana dan Charles yang bela-belain ke hutan untuk mendapatkan bahagia. Andai saja Sean dulu tidak cerai dengan istrinya, mungkin mereka masih suka berburu dan berkemping di tengah kebun seperti ini. Sementara pujian dari Sean bagaikan tamparan keras bagi Charles yang justru tidak pernah romantisan dengan Dana sama sekali. Si juri jalian akhirnya pergi ketika malam berganti pagi. Tapi pada faktanya mereka tetap gak berani keluar, apalagi Bang Charles malah keasikan polor. Keadaan ini dijadikan kesempatan oleh Sean untuk curhat kepada Dana. Dimulai dengan pamerin cincin kawin miliknya yang punya simbol ular dan masih Sean gunakan sampai sekarang. Sean pun kesal karena anak perempuannya yang berumur 9 tahun malah dibawa pergi setelah mereka resmi bercerai. Tapi sejak bertemu dengan Dana, Sean jadi kepikiran dengan sang istri yang menurutnya begitu mirip dengan Dana. She's pretty. Wearing the ring. Yeah. I'm supposed to have a daddy. Do you have any kids? Bang Charles ikutan kaget saat mendengar kedatangan sesuatu. Tapi ternyata itu adalah teman berburunya Sean yang bernama Howard. Selain terluka parah, Howard sedang melarikan diri dari sosok juri jarian yang memang bisa muncul di siang hari. Please wait. Please wait. This ain't a trap. Howard akhirnya meninggal setelah dicakar-cakar sang juri jarian yang akhirnya pergi dengan membawa jasad Howard. Keadaan ini membuat mereka ketakutan dan makin ogah meninggalkan tenda. So he probably didn't feel much. What do you know about it? Sean dipaksa untuk berkata jujur akan sosok apa yang seolah sedang mempermainkan mereka. Hingga Sean pun akhirnya menceritakan sebuah kisah dari sang nenek akan kengerian di hutan ini ratusan silam. Dimana pada saat itu terjadi kekeringan hebat hingga sekelompok prajurit menumbalkan salah satu wanita desa. Gak tanggung-tanggung, ritual aneh menjadikan wanita itu dipasung pada kayu dan dikurung di dalam goa. Usut punya usut, wanita itu sedang hamil, menderita cukup lama, melahirkan di goa, dan akhirnya meninggoy bersama anaknya di dalam goa. Dan sejak kematiannya tersebut, para warga percaya bahwa roh wanita itu masih gentayangan di dalam hutan. Dan sejak saat itu pula, setiap wanita hamil yang mendatangi hutan bakalan menghilang. Mendengar cerita Sean, Dana jelas ketakutan mengingat dirinya sedang hamil. Dana panik sendiri takut Charles mengetahui bahwa ia menyimpan buku tentang bayi. Lalu ia mengingatkan Sean agar jangan memberitahu Charles bahwa ia teh sebenarnya sedang hamil. Thank you. Sean mengingatkan Charles agar lebih peka terhadap Dana. Lanjut ia pun memberikan kata-kata mutiara sambil berusaha merebut pistol milik Charles. Very rare. Sean menunjukkan watak aslinya yang akan melakukan segala macam cara untuk bisa keluar dari hutan ini. Sementara Charles yang terkena tembakan boro-boro melakukan perlawanan saat Sean berencana untuk menjadikan Dana sebagai umpan agar ia bisa keluar dari hutan menggunakan ATP. Terlebih ia tahu para juri jarian itu sedang memburu Dana yang sedang hamil. He knows you're pregnant. Are you? Karena sudah terlanjur kebongkar, Dana akhirnya menyebutkan kehamilannya.
Terlihat Charles pun kecewa karena yang ia takutkan akhirnya terjadi juga. Tapi meskipun demikian, Dana rela dijadikan umpan asalkan Charles ikut naik ATP. Tapi sayang, Sean tidak setuju karena ATP cuma bisa menampung 2 orang. Good call. What do you want to do? Perlawanan Dana berhasil membalikan keadaan hingga Sean tidak berkutik lagi. Lanjut, ia pun menjadikan Sean sebagai umpan agar punya kesempatan untuk kabur dari hutan. Sebelum menggunakan ATP, Dana menghentikan pendarahan pada luka tembak Charles. Lalu tiba-tiba ia kaget mengetahui Sean sudah berhasil lolos. Tapi menurut Charles, Sean gak mungkin bisa kabur terlalu jauh. Karena sekalipun bisa kabur, palingan ia masih ngesot di sekitar sini. Keadaan memaksa Dana untuk segera menggunakan ATP dan lanjut menjemput Charles. Ia pun mengumpulkan keberanian di tengah teror para jurik jarian yang bisa muncul kapan saja. Sean yang sembunyi di bawah bangke begitu panik saat salah satu jurik jarian mendekatinya. Di saat itu pula Dana mulai berani keluar untuk menyalakan ATP. Dana seolah terhipnotis saat untuk pertama kalinya melihat sosok yang selama ini mengincarnya. Dimulai dengan mempengaruhi mimpinya Dana tentang hutan, si jurik jarian sebenarnya menginginkan bayi yang dikandung Dana. Dana merasakan ketenangan dan sensasi kebebasan dalam dirinya. Charles gercep menjador si jurik jarian sampai makhluk pohon ini gak bergerak. Kemudian Dana disuruh ke lokasi ATP dan melanjutkan misi mereka. Sean jelas tidak akan membiarkan Dana dan Charles kabur begitu saja. Di saat itu pula Dana yang tiba di kamp pemburu masih saja mendengar jeritan para jurik jarian yang kini sedang mengintai Charles. Saat Charles dikelilingi jurik jarian, Dana heran kenapa nih motor roda 4 susah nyala. Lalu tiba-tiba ia merasakan perubahan di janinnya akibat perbuatan si jurik jarian yang punya cincin sama persis dengan milik Sean. Dana akhirnya kembali ke dalam tenda dalam keadaan perut yang sudah semakin membesar. Ia pun sadar kehamilannya menjadi aneh sejak disentuh oleh salah satu juri. Tak sampai di situ, keanehan pun terlihat dari tangan Dana yang mulai ditumbuhi lumut. Oh my god. Makin lama tubuh Dana semakin mengalami perubahan yang terlihat mengerikan. Gak banyak yang bisa dilakukan mereka selain bersabar dan menunggu apa yang akan terjadi kepada Dana selanjutnya. Namun yang pasti Charles berjanji akan menjadi sosok ayah yang baik jika anak mereka sudah lahir nanti. But I need my ticket. Sean tahu cepat atau lambat Dana akan menjadi bagian dari para jurik jarian. Di saat itu pula Dana baru sadar bahwa salah satu jurik jarian yang ia lihat adalah istrinya Sean, di mana wanita tersebut adalah Grace yang kita lihat di awal film. Dana pun tidak habis pikir bisa-bisanya ia ketipu akan cerita Sean yang datang ke hutan ini untuk mencari sang adik. Dan karena sudah terungkap, Sean akhirnya menceritakan apa yang dialami oleh Grace. Dimulai dengan mendapatkan mimpi-mimpi tentang hutan, sampai akhirnya Grace yang sedang hamil pergi ke hutan dengan membawa anak perempuannya. Mendengar cerita tersebut, Dana juga menceritakan mimpi-mimpi yang ia alami tentang hutan ini. Jadi kesimpulannya bukan Dana yang ingin pergi ke hutan, melainkan para jurik jarian yang memilih para wanita hamil untuk menjadi bagian dari mereka. It's like Grandma Millie wasn't foolish. No, hey you! Goodness, you two against me. Here, you know what to do. Sean mengancam Dana untuk mengikat Charles dan meninggalkannya di dalam tenda. Lalu ketika melihat sosok jurik jarian, Dana mengulur waktu agar tuh sosok aneh menyerang Sean. We can fit on the four-wheeler. Just go. Mumpung Sean diculik jurik jarian, mereka bergegas kabur menggunakan ATP. Namun Dana lupa kendaraan ini memang sudah mogok.
Pengaruh para jurik jarian membuat Dena gak bakalan bisa keluar dari hutan ini. Begitupun dengan Sean yang telah mendapat banyak luka baru di tubuhnya. Come on, Nails. Grace yang sudah menjadi golongan jurik menyuruh Dena untuk menghabisi Sean. Akan tetapi Sean tidak akan membiarkan Dena melakukan sesuatu kepadanya. Let's show him some action. Sean menyuruh sang istri untuk menunjukkan di mana anak pertama mereka. Lalu ketika si bocil Clara datang, Sean berusaha menyadarkan anaknya yang sudah menjadi bocil kematian. Clara, it's Daddy. Sean auto sekarat setelah tengkoraknya menghantam tanduk uncal yang ia buru. Akan tetapi Sean merasa senang karena bisa bertemu dengan anaknya. Charles tidak habis pikir pengaruh jurik jarian bisa membuat seorang anak ngebun-bun bapaknya sendiri. Lalu perubahan di tubuh Dena kembali terjadi sampai nantinya ia menjadi sosok jurik jarian seperti Grace. Charles akhirnya tewas setelah dikretek oleh istrinya sendiri. Akan tetapi jiwa seorang istri Dena yang masih tersisa membuatnya merasakan kesedihan di tengah pengaruh sang jurik jarian yang begitu kuat. Tak lama kemudian Dena merasakan kontraksi hebat yang merupakan pertanda kelahiran si bayi yang sudah menjadi sosok jurik jarian. Beberapa waktu kemudian seorang petualang wati tengah asik berhiking, edisi lagi ngidam dan pengen bercamping di tengah hutan. Tak lama kemudian ia menemukan jejak keberadaan Dena yang kini sudah menyatu dengan alam. Hutan yang kita lihat ini punya sejarah kelam tentang sebuah penindasan, terutama yang dialami oleh si wanita hamil di masa lalu. Kematiannya yang dramatis di papan kayu membuat roh si wanita meluapkan kemarahannya. Dengan mempengaruhi para wanita hamil, ia memancing mereka ke hutan untuk menemaninya sampai kiamat. Sementara Dena kini merasakan kedamaian setelah sekian lama ia hidup dalam kepalsuan, penuh sandiwara, dan tidak pernah diakui perannya sebagai seorang istri yang ingin menjadi seorang ibu. Dena pun menjadi bagian dari para jurik jarian yang kebanyakan adalah para calon ibu seperti dirinya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.